Oprah Winfrey bukan dilahirkan dalam kemewahan, bukan pula dalam keluarga yang penuh cinta. Ia lahir pada 29 Januari 1994 di Kosciuszko, Mississippi, Amerika Serikat, di tengah masyarakat yang masih dikuasai diskriminasi rasial dan kemiskinan. Ibunya, Vernita Lee, adalah seorang pembantu rumah tangga, dan ayahnya, Vernon Winfrey, seorang tukang cukur. Namun keduanya tidak membesarkan Oprah bersama. Ia menghabiskan masa kecilnya berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lain, tanpa rasa aman yang stabil. Saat tinggal bersama neneknya, Oprah diajari membaca di usia 3 tahun. Tapi di balik prestasi awal itu, tersembunyi kehidupan yang keras. Ia harus mengenakan pakaian dari karung goni. Karena tak mampu membeli pakaian layak, anak-anak lain mengejeknya. Tapi dari situlah muncul kekuatan awalnya, membaca jadi pelarian, buku jadi sahabat sejatinya. Tragisnya, ketika tinggal bersama ibunya lagi di Milwaukee, luka batin Oprah semakin dalam. Di usia 9 tahun, ia mulai menjadi korban pelecehan oleh kerabat dekat. Tidak hanya sekali, peristiwa itu terulang selama bertahun-tahun. Saat ia mencoba melapor, tak ada yang benar-benar percaya. Hatinya remuk. Di usia 14 tahun, ia hamil dan melahirkan bayi yang meninggal beberapa minggu setelah dilahirkan. Namun Oprah tak menyerah. Ia tahu dunia tak akan menyelamatkannya. Maka ia memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ia pindah ke Nashville untuk tinggal bersama ayahnya, seorang pria disiplin yang menuntut pendidikan. Dan di sanalah benih perubahan mulai tumbuh. Di Nashville, Oprah menemukan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Arah hidup. Ia masuk ke sekolah menengah atas dan menunjukkan bakat luar biasa dalam berbicara dan bercerita. Ia mulai memenangkan lomba pidato dan menonjol dalam aktivitas sekolah. Meski sering dipandang rendah karena ras dan latar belakangnya, Oprah menunjukkan bahwa ia tak butuh belas kasihan. Ia butuh kesempatan. Di usia 17 tahun, ia mendapat pekerjaan di stasiun radio lokal. Suaranya yang kuat dan artikulasinya yang menyentuh hati membuat pendengarnya terpikat. Ia berbicara tidak hanya dengan kata-kata tapi juga dengan jiwa. Tak lama kemudian, ia masuk ke Universitas Tennessee dan menjadi penyiar berita TV kulit hitam termuda di kota tersebut. Namun perjalanan ke dunia televisi tidak semulus yang terlihat. Ketika pindah ke Baltimore untuk menjadi co-anchor berita di sebuah stasiun televisi lokal, ia dipecat. Alasannya, ia dianggap tidak cocok untuk televisi. Penampilannya dinilai terlalu emosional, terlalu tidak standar. Dalam dunia media yang masih didominasi pria kulit putih, Oprah dianggap terlalu banyak kekurangan untuk jadi wajah publik. Tapi di tengah kekecewaan itu, justru terbuka peluang yang akan mengubah segalanya. Ia ditawari posisi sebagai pembawa acara talk show pagi yang hampir tidak ada penontonnya. Banyak yang menganggapnya sebagai buangan, tapi bagi Oprah, itu adalah panggung pertamanya. Sebuah awal yang tampak kecil, tapi kelak menjadi sejarah. Saat Oprah mengambil alih acara pagi bernama AM Chicago pada tahun 1984, acara itu hampir mati. Tapi dalam waktu beberapa bulan, ratingnya melejit. Apa yang berubah? Oprah tidak membaca naskah kaku atau berbicara dingin seperti penyiar tradisional. Ia berbicara dari hati. Ia tertawa bersama penonton, menangis dengan tamunya, dan merangkul isu-isu yang selama ini dihindari TV. Kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, kesetaraan, dan pengampunan. Kemampuan Oprah bukan hanya sebagai pembawa acara, tetapi sebagai penyembuh luka kolektif. Ia membuat orang merasa didengar. Dan dalam dunia yang seringkali kejam, itu adalah kekuatan yang luar biasa. Pada tahun 1986, The Oprah Winfrey Show secara resmi diluncurkan dan disiarkan secara nasional. Dalam waktu singkat, ia menjadi salah satu acara TV dengan penonton terbanyak di Amerika Serikat. Oprah tidak hanya menjadi bintang TV, tapi juga kekuatan budaya. Ia membuktikan bahwa kejujuran dan empati bukan kelemahan, melainkan fondasi kekuatan. Namun keberhasilan ini tidak datang tanpa tekanan. Ia menghadapi kritik, gugatan hukum, bahkan cemoohan dari media yang meremehkan pendekatannya. Tapi seperti biasa, Oprah tidak melawan dengan amarah.
ia menjawab dengan kualitas dan ketekunan. Ia tahu bahwa suaranya kini bukan hanya miliknya. Suara itu kini mewakili jutaan orang yang pernah merasa tak punya suara. Di puncak ketenarannya, Oprah bisa memilih untuk berhenti. Tapi justru disitulah ia mulai membangun warisan. Ia mendirikan Harpo Productions, perusahaan media miliknya sendiri. Langkah radikal yang menjadikannya salah satu wanita kulit hitam pertama yang memiliki perusahaan produksi besar di Amerika. Ia tak hanya ingin tampil di layar, ia ingin mengendalikan cerita di balik layar. Melalui Harpo, Oprah memproduksi film, serial, dan acara yang mengangkat nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan penyembuhan. Ia mengangkat kisah-kisah yang tidak laku dijual oleh Hollywood, tapi dibutuhkan oleh hati manusia. Ia juga memperluas pengaruhnya lewat dunia literasi. Oprah's Book Club menjadi kekuatan pasar yang bisa mengubah nasib seorang penulis dalam semalam. Buku-buku yang ia rekomendasikan langsung melonjak ke puncak daftar terlaris. Bagi jutaan orang, Oprah adalah guru yang membawa mereka kembali mencintai membaca. Tapi lebih dari itu, ia adalah kekuatan moral. Dalam isu ras, gender, dan kesehatan mental, Oprah berdiri teguh tanpa basa-basi. Ia menunjukkan bahwa seorang perempuan kulit hitam tidak harus menyesuaikan diri dengan ekspektasi dunia yang tidak dibangun untuk dirinya. Ia tidak minta maaf karena berbeda. Sebaliknya, ia menjadikan perbedaannya sebagai kekuatan utama. Di balik kesuksesannya, Oprah tidak pernah melupakan akarnya. Ia membagikan kisah-kisah masa lalunya di depan jutaan orang, bukan untuk mencari simpati tetapi untuk menyembuhkan. Ia berbicara tentang luka, kekerasan, rasa malu, dan pengampunan. Dalam dunia yang seringkali mengglorifikasi pencapaian, Oprah membuka ruang bagi kelembutan dan keberanian untuk sembuh. Ia menggunakan platformnya untuk memberdayakan. Ia membangun sekolah bagi anak perempuan di Afrika Selatan, menyumbangkan ratusan juta dolar untuk pendidikan, kesehatan mental, dan kesetaraan. Tapi lebih dari uang, ia memberikan harapan bahwa siapapun, dari latar belakang apapun, punya peluang untuk bangkit. Dalam banyak pidatonya, Oprah tidak pernah menyebut dirinya sebagai korban. Ia menyebut dirinya sebagai pejuang. Dan itu adalah pelajaran penting. Luka tidak harus jadi beban. Luka bisa jadi bahan bakar untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Hidupnya adalah refleksi bahwa keberhasilan sejati bukan tentang uang, tapi tentang dampak. Bukan tentang ketenaran, tapi tentang seberapa banyak kehidupan yang bisa disentuh. Hari ini Oprah Winfrey bukan hanya seorang presenter atau pengusaha. Ia adalah simbol transformasi. Simbol bahwa seseorang bisa bangkit dari ketidakadilan, dari trauma, dari pelecehan, dan tetap menjadi cahaya bagi dunia. Ia adalah bukti hidup bahwa masa lalu bukanlah takdir, tapi pelajaran. Bahwa kelembutan tidak bertentangan dengan kekuatan. Namanya kini tercatat dalam sejarah sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Tapi yang membuatnya dikenang bukan sekadar karena jumlah penontonnya, kekayaannya, atau jaringannya, melainkan karena keberaniannya untuk jujur, empatinya yang mendalam, dan tekadnya untuk menjadikan kisah hidupnya bukan hanya tentang penderitaan, tapi tentang kemenangan. Dalam dunia yang penuh kebisingan dan ego, suara Oprah tetap jadi pengingat bahwa mendengarkan adalah bentuk cinta, bahwa cerita bisa menyembuhkan, dan bahwa satu suara bisa mengubah segalanya. Jika kisah Oprah menyentuhmu, jangan lupa untuk tekan tombol suka. Tuliskan di kolom komentar pelajaran apa yang paling kamu rasakan. Dan berlangganan channel ini untuk terus mengikuti kisah luar biasa dari tokoh-tokoh yang mengubah dunia dengan ketekunan dan hati.